Anda kembali menyaksikan Special Report berkenaan dengan konflik Hamas-Israel yang kini dikhawatirkan skala konflik akan meluas menjadi perang kawasan. Beberapa jam setelah Hamas menyerang, Amerika mulai memindahkan kapal perang dan pesawat ke wilayah terdekat Israel agar siap memberikan apapun yang dibutuhkan Israel untuk merespons. Kami ajak Anda untuk mendalami laporan ini. Kemudian, kelompok kapal induk kedua berangkat dari Norfolk, Virginia pada hari Jumat. Sejumlah pesawat juga dipindahkan menuju ke pangkalan militer Amerika Serikat di sekitar Timur Tengah, dan pasukan operasi khusus kini membantu militer Israel dalam perencanaan, kemudian intelijen. Nah, penebalan alutsista ini mencerminkan kekhawatiran Amerika Serikat bahwa pertempuran mematikan antara Hamas dan Israel ini bisa meningkat menjadi konflik regional yang lebih berbahaya. Jadi, misi utama kapal dan pesawat tempur tersebut saat ini adalah membangun kehadiran kekuatan yang menghalangi Hizbullah, Iran, atau pihak lain untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Namun pasukan yang dikirim Amerika Serikat ini mampu dilakukan atau melakukan lebih dari itu. Amerika juga mempercepat pengiriman amunisi dan pencegat untuk perjuangan Israel melawan Hamas. Amerika kemudian menyediakan sejumlah personil dan amunisi yang sangat dibutuhkan Israel. Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengumumkan bahwa tim kecil operasi khusus kini membantu Israel dalam bidang intelijen dan juga perencanaan. Meskipun untuk saat ini mereka tidak ditugaskan untuk menyelamatkan sandera. Amerika Serikat juga meminta perusahaan-perusahaan Amerika untuk mempercepat pesanan senjata oleh Israel yang sudah ada dalam buku mereka. Jadi salah satu upaya yang paling utama adalah dengan mempercepat pengiriman amunisi untuk sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Baik, kita lanjutkan. Bahwa Presiden Joe Biden mengatakan pada hari Selasa kemarin bahwa memasok amunisi dan sistem pertahanan udara Iron Dome adalah prioritas utama. Nah, kami meningkatkan bantuan militer tambahan termasuk amunisi dan pencegat untuk mengisi kembali Iron Dome. Presiden ini menyebutkan akan memastikan bahwa Israel tidak kehabisan aset penting untuk mempertahankan kota dan warganya. Ini menurut pernyataan dari Presiden Amerika Serikat. Rudal Iron Dome menargetkan roket yang mendekati salah satu kotanya. Jadi menurut Raytheon, Israel ini punya 10 sistem Iron Dome untuk melindungi kota-kotanya. Dimulai dengan serangan dari Hamas pada Sabtu kemarin yang sudah menembakkan lebih dari 5.000 roket ke Israel. Ini sebagian mampu dicegat oleh Iron Dome. Nah, Raytheon memproduksi sebagian besar komponen rudal untuk Iron Dome di Amerika Serikat dan Angkatan Darat memiliki 2 sistem Iron Dome dalam persediaannya. Kita bergeser lagi datanya. Kapal induk Amerika yang digeser ke Israel ini akan bertugas menyediakan sejumlah opsi. Di antaranya adalah pusat operasi komando dan kontrol utama dan bisa melakukan perang informasi. Jadi dia bisa meluncurkan dan memulihkan pesawat I-2 Hawkeye yang dikenali sebagai radar berbentuk cakram. Kemudian pesawat-pesawat ini juga akan memberikan peringatan dini dan mendeteksi peluncuran rudal dari pihak musuh, atau dalam hal ini yang menurut mereka adalah Hizbullah dan juga dari Hamas. Kemudian Sekretaris Angkatan Udara Frank Kendall mengatakan pada hari Selasa di sebuah acara bahwa mereka meningkatkan 2 kali lipat mengarahkan unit-unit untuk tetap standby, untuk yang mau kembali ke Amerika tetap standby. Siapa tahu nanti Israel membutuhkan. Begitu. Baik, kita akan geser dulu kapal perangnya, pemirsa. Kita lanjutkan malam hari ini. Jadi Amerika Serikat masuk ke konflik ini karena khawatir pihak asing juga akan memanfaatkan situasi dan masuk ke perang Hamas-Israel. Padahal pemirsa, Amerika juga pihak asing yang ikutan masuk dengan dalih melindungi sekutu. Respons dan reaksi dari dunia internasional ini bisa memperkeruh situasi saat ini ataupun sebaliknya bisa mendamaikan konflik ini. Jadi selain Amerika yang juga aktif merespons adalah Iran. Kita bisa tampilkan datanya. Jadi Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullah ini mengatakan pada hari Kamis, jika pemboman Israel terhadap Gaza terus berlanjut, perang kemungkinan akan terjadi di front line yang merujuk pada kelompok pejuang Lebanon Hizbullah. Jika banyak pihak yang menyebut aksi Hamas adalah brutal, maka serangan udara ke Israel ke permukiman warga di Gaza juga tidak ada bedanya. Sehingga justru reaksi publik dunia ini bisa berubah melihat situasi sekarang. Namun pertanyaan yang muncul adalah seputar sejauh mana Iran ini dalam serangan mendadak yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dilancarkan oleh Hamas ini terlibat. Begitu. Jadi para pejabat Hamas sebenarnya dari hari pertama ini membantah Iran terlibat langsung dalam perencanaan serangan atau memberikan lampu hijau terhadap serangan. Dan hingga saat ini tidak ada juga pemerintah di seluruh dunia yang bisa membuktikan langsung Iran mendalangi serangan tersebut. Namun banyak juga yang menunjukkan kemudian berasumsi bahwa
Iran ini pernah memberikan sponsor terhadap Hamas yang mencakup misalnya pelatihan, pendanaan, dan penyediaan senjata. Begitu. Selanjutnya, Amerika turun tangan, Uni Eropa mendukung Israel. Jadi Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen sudah menjadi salah satu pemimpin Uni Eropa yang vokal sekali mendukung Israel sejak serangan Hamas. Kemudian dukungan serupa juga datang dari Inggris. Pemerintah Inggris mengatakan pihaknya mengerahkan 2 kapal Angkatan Laut Kerajaan Inggris ke Mediterania Timur dalam beberapa hari untuk menunjukkan dukungan kepada Israel. Selanjutnya, kemudian juga pesawat pengintai dari Inggris juga mulai berpatroli untuk melacak kemungkinan adanya transfer senjata kelompok tertentu. Next, kita akan ke Mesir. Mesir sekarang berusaha untuk membujuk Israel dan Amerika untuk mengizinkan mengirim bantuan kemanusiaan lewat perbatasan. Presiden menyebutkan bahwa pengiriman segera bantuan ini sangat penting melalui perbatasan Mesir. Ketika Israel menutup wilayah kantong Palestina, satu-satunya jalan adalah melalui perbatasan Mesir. Tapi sekali lagi harus berbicara dulu dengan Israel dan juga Amerika. Next, kita bergeser ke Turki. Turki, ini Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan minta Amerika Serikat untuk berupaya mengurangi ketegangan. Jangan dicampur-campur lagi begitu karena situasinya sudah panas, apalagi mengirimkan kapal induk begitu. Nah, kata Erdogan ini juga penting sekali untuk semua pihak supaya menahan diri karena Turki juga tidak mau konflik ini bisa menyebar kemana-mana bahkan ke wilayah mereka. Nah, dalam perkembangannya pemirsa, Turki juga sedang mengadakan perundingan untuk pembebasan sandera sipil yang ditahan oleh Hamas. Presiden Recep Tayyip Erdogan sudah menginstruksikan para pejabat Turki untuk mengadakan pembicaraan langsung dengan Hamas. Begitu. Next, kita akan bergeser. Selanjutnya adalah PBB. Kalau PBB bagaimana? Ini pertanyaan kita ya. Jumlah orang yang mengungsi lebih dari 400.000. Kemudian kemarin juru bicara PBB Stefan Dujarric ini mengatakan situasi kemanusiaan kemudian juga semakin parah, pasokan bahan bakar semuanya terputus, makanan, listrik, air, dan dari hari ke hari ini situasinya juga makin tidak menentu. Dan apalagi dengan tambahan adanya instruksi dari Israel yang minta supaya lebih dari 1 juta warga Gaza untuk mengungsi. Ini juga semakin mengkhawatirkan. Ada pernyataan pemirsa bahwa ketika nanti warga ini mengungsi, ini juga menjadi open front dan berbahaya bagi mereka tidak bisa berlindung. Kita lanjutkan. Jadi persoalan apa yang sedang terjadi di Gaza ini sebenarnya bukan soal kalah atau menang. Tapi nasib warga Gaza tidak menentu tanpa titik terang. Pertanyaannya adalah mengapa dunia internasional seolah tidak bisa membantu dan bagaimana Indonesia seharusnya mengambil langkah untuk turun tangan saat dukungan pada Palestina tidak lagi satu. Kami hadirkan liputan khusus Yohana Margareta dan juru kamera Sinta Novita. There is no time to lose. Every moment counts. Indonesia will not back an inch in our support for Palestinian statehood. Konflik Israel-Palestina kembali mengguncang. Lagi-lagi, ribuan korban tewas dan luka berjatuhan karena perang. Serangan balasan Israel pada Hamas belum berhenti, dan hal ini memicu gelombang aksi protes di seluruh penjuru bumi. Massa dari sejumlah negara termasuk Indonesia turun ke jalan, menuntut agar perang segera dihentikan. Ya pemirsa, aksi dukungan terhadap Palestina terus bergulir khususnya bagi warga Gaza sendiri. Tidak hanya di dunia internasional tapi juga di Indonesia. Salah satunya yang sering terjadi di Jakarta. Tepatnya kali ini ada banyak sekali kelompok atau elemen masyarakat yang berdemonstrasi di depan kantor kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta Pusat ini. Mereka berkumpul turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka agar Amerika menghentikan dukungan terhadap Israel. Ini merupakan baru salah satu saja aksi dari serangkaian aksi massa yang berdemonstrasi untuk mendukung Palestina dan khususnya warga Gaza. Para hadirin sekalian, tolong diperhatikan satu dengan yang lain. Pak Ansor, apa yang menjadi tuntutan dari warga? Saya ingin sampaikan pesan kepada rezim Biden, pemerintah Amerika, bahwa bangsa Indonesia berdiri sangat kuat menentang segala bentuk penjajahan, dan kami ingin sampaikan kepada mereka bahwa bangsa Indonesia dan bangsa Palestina punya ikatan yang sangat kuat. Bagaimana Anda
melihat konflik yang terjadi sekarang, serangan yang kali ini terjadi seperti apa? Sesuai dengan pengalaman saya, ini adalah konflik terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah Palestina. Kami tinggal di sana aja, kami sering kekurangan bahan makanan, sering kekurangan BBM, nggak ada BBM sama sekali, apalagi yang lain-lainnya. Apalagi dalam kondisi seperti ini, Israel menutup rapat semua akses, baik akses listrik, kemudian BBM, makanan, dan lain sebagainya. Bisa kebayang kondisi mereka saat ini bagaimana. Terima kasih Mas Iswan. Aksi solidaritas masyarakat Indonesia terhadap Palestina begitu luar biasa. Meskipun tidak serta-merta menyelesaikan konflik, tapi dukungan moral seperti ini tentunya berharga bagi warga terdampak konflik dan sekaligus pesan penting bagi dunia agar tidak acuh tak acuh pada bencana kemanusiaan di Gaza. Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun menyatakan pentingnya peran Indonesia dan juga negara-negara lain untuk menghentikan perang secepat mungkin. Ini saya berada di ruang kerja dari Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Bapak Zuhair Al-Shun. Kita akan menanyakan apa yang benar-benar diharapkan oleh Palestina kepada Indonesia. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum, Mr. Zuhair. Nice to meet you. How are you? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mr. Zuhair, what's the current situation in Gaza right now? As you are following the latest development in Palestine, especially in Gaza nowadays, after all missiles and rockets destroying the houses, killing the people, what will be the situation? Situation is very tough, and it's completely complicated. The people are suffering, and there are no place even to live comfortable. This is the part of Gaza. This is the area now of Gaza, you know. It comes from Egypt, It comes from Palestinian territory through the borders here. But now Israel is block all assistance to be entered to Gaza territory. How did Arab countries respond? What will they do for Palestine? Everybody is trying to do. All Arab countries, Arabs, you know, they are supporting Palestinian, and they are with the struggle of Palestinian against the occupying power and occupation of Israel. You know, United States, UK, and some other parts from Europe who existed Israel in Palestinian territory for their interest, and they need to keep Israel for that. This is what we believe, and this is the fact. Unfortunately, it's unfair and injustice. We accepted two-state solution, but where is it? Where is it? This is our map. This is our land completely, and we accepted them to live with us together, but they refuse. They are refusing. Till now, they are refusing, and they are talking about peace. What kind of peace? They are cheating the people. They are cheating the public. Israelis, I'm sure that they are anti-peace, and they are not working for that. This is what I believe. Okay, how is your view about Hamas? Hamas, you know, it's a part of Palestinian community, and they are having the right. As we are having the right, we are united. We are united, and we are together. What do you expect from Indonesia? Indonesia can play very important in the international community. Politically issue is necessary for us now. We need to end the war. What is the best solution to end this war, according to you, sir? Only Israel should be drawn. That's all. Thank you, Mr. Zuhair, for the special opportunity. We hope for the best for Palestine and Gaza especially. Thank you so much. Dalam kesempatan yang sama, saya juga bertemu dengan komunitas warga Palestina di Indonesia. Mereka terus memantau perkembangan sanak keluarga mereka di Gaza. Sebagian besar menyatakan telah hilang kontak dengan keluarga mereka karena putusnya aliran listrik dan internet. Kali ini saya sudah bersama dengan komunitas warga Palestina yang ada di Indonesia, dan kali ini yang base camp-nya ada di Jakarta. Assalamualaikum semua. Bagaimana situasi keluarga yang saat ini ada di Gaza ataupun di Palestina? Sebenarnya kalau keluarga saya sendiri, alhamdulillah selama ini aman.
mereka baik-baik saja. Cuman tidak ada tempat yang aman atau yang bisa bilang itu 100% selamat dari serangan pesawat tentara Zionis Israel. Jadi dari masalah komunikasi sama keluarga sebenarnya terbatas sekarang. Seperti apa situasi terkini kondisi keluarga? Keluarga paman dari istri semuanya meninggal. Lebih dari 25 orang, berapa belas orang yang meninggal dari keluarga Zanin. Jadi ternyata seperti ini yang mereka rasakan. Saya orang Indonesia tapi saya yakin orang-orang Palestina di sana lebih merasakan itu. Tadi saya coba telepon umi saya, ibu dari istri. Coba saya hubungi, semoga insya Allah bismillah, karena di sana kadang ada internet, itu pun kalau bisa mungkin hanya beberapa menit dan terus hilang seperti itu. Tapi saya usahakan bismillah, ya mungkin sedang tidak ada sinyal juga seperti itu. Tapi panggilan terakhir Mbak kemarin istri pas telepon, mungkin saya bisa tunjukkan video kalau ini kakak dari istri. Kemarin telepon, ini dia. Jadi dihantui dengan teror serangan-serangan rudal seperti itu dari Israel ya? Setiap jam, setiap menit. Semoga cepat selesai permasalahan dan perang ini. Amin, amin, insya Allah ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.